dan syukur kita patut panjatkan mendapat hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari Minggu ini kita masih bisa diberikan kesempatan lagi untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Kita akan membuka ibadah kita pada hari Minggu ini dengan menyanyikan suatu pujian, Allah Bapa Kami Mengasihi.
Nas penuntun kita terambil dari Mazmur 147 ayat 1. Demikian bunyinya. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat melawan kehendak Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha pengampun, kembali lagi ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Kami membawa setiap kesalahan kami ya Bapa, setiap pelanggaran dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ini manusia yang hina ya Tuhan, yang setiap kali selalu kalah dengan keinginan daging kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan atas kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas kami, agar supaya dosa kami yang merah seperti kain kesumba ya Tuhan, boleh menjadi putih seperti bulu domba ya Bapa. Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyikan lagu untuk merespon doa pengakuan dosa kita. Darah Yesus. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Sadar Mahoni. Kita mengangkat pujian
Engkaulah Tuhan. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Berikanlah kami firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan, menyalurkan kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu yang lemah ini. Berikanlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bisakah di dalam pergumulan yang berat, orang-orang bersukacita? Tema kita pada hari ini adalah bersukacita di dalam pergumulan hidup. Surat 2 Korintus pasal 8 yang baru saya bacakan tadi, ini adalah tulisan Paulus yang menggambarkan tentang kondisi jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu jemaat di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Bagaimana kondisi jemaat ini? Paulus dengan jelas menggambarkan bahwa jemaat-jemaat di tempat itu adalah sedang di dalam berbagai pencobaan. Bukan sembarangan pencobaan. Paulus katakan mereka menghadapi pencobaan yang berat. Yang kedua, jemaat-jemaat di Makedonia berada di dalam kondisi yang miskin, bahkan lebih daripada miskin. Paulus katakan mereka sangat miskin.
Secara alamiah seharusnya mereka mengeluh terus-menerus, bersungut-sungut, marah, meratap, kehilangan sukacita, pesimis, kecewa, memohon belas kasihan, dan putus asa. Tetapi yang terjadi dengan jemaat-jemaat ini adalah yang sebaliknya. Paulus mengatakan sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Bahkan mereka di dalam kemiskinan dikatakan kaya di dalam kemurahan. Terus mengapa jemaat-jemaat bisa bersukacita di dalam kemiskinan dan penderitaan? Ini sesuatu yang ajaib, yang sulit ditemukan di dalam masyarakat saat ini. Menurut Rasul Paulus, jemaat-jemaat di sana bersukacita karena mereka diberikan karunia oleh Allah. Saudara bayangkan betapa berartinya kasih karunia yang membawa implikasi keselamatan. Sampai-sampai malaikat di sorga pun bersorak girang kalau ada satu orang berdosa yang bertobat. Terima Tuhan Yesus. Kasih karunia memberikan pengharapan yang besar tentang keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Harapan inilah yang telah memberikan keberanian yang begitu besar bagi banyak orang Kristen menghadapi kesengsaraan di dalam hidup ini. Jangankan hanya persoalan kemiskinan, kematian sekalipun banyak orang Kristen siap dan telah mengalaminya itu. Dan mereka menghadapinya dengan keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka telah diselamatkan oleh Kristus Tuhan. Terus kalian bandingkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara lihat, Paulus katakan, sekarang memang dia menderita, saat itu memang dia menderita, tapi ada kemuliaan kekal, keabadian, keindahan di dalam keabadian bersama dengan Tuhan sedang menantikan Paulus. Bagian-bagian firman Tuhan yang saya bacakan pada hari ini mendorong kita, mengajak kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Tidak boleh tawar hati, bahkan lebih daripada itu. Firman Tuhan mengajar kita, menantang kita untuk tetap bersukacita di dalam penderitaan dan pergumulan hidup kita. Saudara sekalian, jika sebuah kesusahan tidak bisa kita cegah dan juga tidak bisa kita atasi, marilah kita jalani kesusahan itu bersama dengan Tuhan. Terlepas dari adanya kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan kelak di dalam surga, ada kabar baik di balik pergumulan dan penderitaan kita sekalian. Pertama, selama di bumi ini, semua orang menderita. Semua penderitaan itu bersifat temporel. Artinya sementara. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan melanda diri kita adalah pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang biasa. Bukan penderitaan yang luar biasa,
yang tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah juga adalah Allah yang setia. Itu sebabnya dia katakan, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Terus kalian, semua penderitaan kita bersifat temporer. Memang ada yang menderita sangat-sangat pendek, ada yang sedang, dan ada yang sangat-sangat lama. Tetapi tidak ada orang yang menderita selama-lamanya, kekal selama di bumi ini. Penderitaan Ayub yang berat dan panjang itu akhirnya selesai, bahkan berakhir dengan sangat-sangat indah. Saudara mungkin bertanya seperti ini. Jika Tuhan tahu batas kesanggupan seseorang di dalam menanggung beban, mengapa ada orang Kristen yang putus asa di dalam pergumulannya? Saudara sekalian, sanggup memikul dan tidak mau memikul atau tidak setia memikul beban adalah hal yang berbeda. Jadi orang yang putus asa sebetulnya orang yang sanggup memikul. Dia harusnya sanggup karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan penderitaan yang melampaui kekuatan dia. Tapi orang itu tidak mau memikulnya atau tidak setia memikul penderitaan yang diizinkan terjadi kepada dirinya. Kedua, saudara sekalian, berita baiknya adalah ada tujuan dan ada manfaat dari sebuah penderitaan. Sebelum merenungkan aspek ini, mari sadari bahwa ada banyak hal yang kelihatannya bagus, tapi berakhir dengan sangat-sangat buruk. Status sosial, popularitas, ini dikejar-kejar oleh orang di seluruh dunia dari zaman dulu sampai hari ini. Orang selalu berpikir kalau dia menjadi populer, terkenal, itu akan sangat menyenangkan. Mungkin ada benarnya, karena saya belum pernah mengalaminya itu, saudara. Tetapi orang-orang yang sangat-sangat populer justru memberikan kesaksian bahwa mereka sangat-sangat menderita karena kepopulerannya itu. Saudara masih ingat bagaimana anak-anak dari penyanyi almarhum Michael Jackson? Setiap kali keluar rumah, anak-anak yang masih kecil-kecil itu terpaksa menggunakan topeng di mukanya. Supaya tidak dikenali orang, supaya tidak dikejar-kejar orang. Uang. Semua orang membutuhkan uang dan semua orang mencari-cari uang, saudara. Banyak orang berpikir ada uang, segala sesuatu beres. Tapi jangan lupa, banyak orang justru akhirnya celaka karena uang. Apa yang nampaknya baik, yang indah-indah, yang manis-manis, yang enak-enak, berakhir dengan menyedihkan. Gula, coklat, hampir semua orang menyukai itu. Tapi apa yang terjadi kalau mengkonsumsi gula secara berlebihan? Terus kalian, makan daging bagi orang-orang yang tinggal di dunia ketiga, negara berkembang, ataupun negara miskin, adalah sebuah kemewahan. Tapi ahli gizi dari zaman dulu telah mengingatkan bahwa kemewahan itu, kenikmatan itu, harus dibayar dengan sangat-sangat mahal, akan merusak kesehatan. Garam adalah sebuah kenikmatan. Tidak bisa dibayangkan makan malam tanpa sedikit pun garam. Tidak akan enak, saudara sekalian. Tapi
garam yang enak, yang memberikan kenikmatan bagi lidah kita, telah membunuh berjuta-juta, bahkan ratusan juta orang gara-gara garam. Sekarang mari kita lihat hal yang sebaliknya. Yaitu apa? Ada sesuatu yang indah di balik sesuatu yang nampaknya suram, buruk. Manusia selalu menganggap penderitaan hanyalah bencana bagi dirinya. Dan saat ini, marilah kita mulai melihat dengan cara yang berbeda. Saat kita mengalami penderitaan dan pergumulan. Kadang-kadang apa yang berguna bagi kita, justru kita peroleh dari sesuatu yang nampaknya tidak bagus. Obat yang pahit menyembuhkan. Jamu yang baunya tidak tertahankan itu menyembuhkan juga, saudara. Orang yang gagal memancing ikan seharusnya sukses membawa pulang kesabaran. Sudah mengerti ini? Apabila pemancing tidak menyadari hikmah ini, gagal memancing ikan, ya sudah, gagal, tidak mendapatkan apa-apa. Gagal total. Saudara sekalian, bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik kesusahan kita. Tidak perlu saya uraikan panjang lebar lagi. Sebab dalam satu seri yang panjang berminggu-minggu ini saya telah membicarakan aspek ini. Dan saya anggap saudara sudah mengerti. Mari sekarang kita melihat kabar gembira ketiga. Saudara sekalian, di dalam batas tertentu, penderitaan itu bisa dinikmati dalam tanda kutip. Saya menggambarkan penderitaan adalah seperti cabai, saudara. Semula cabai menyakitkan bagi setiap orang yang memakannya. Tidak ada yang bisa menikmati cabai untuk pertama kalinya. Ketika saya masih kanak-kanak, barangkali berumur 5 atau 6 atau 7 tahun, saudara. Saya dan seorang gadis kecil yang sebaya dengan saya makan di depan rumah. Kebetulan di depan rumah tumbuh pohon cabai dengan buah yang sangat banyak. Saya menawarkan kepada kawan ini, mari kita lomba makan cabai. Pada waktu itu, saudara, saya mengambil cabai dari pohon, lalu saya menelan tanpa menggigitnya. Mengambil, menelan. Tapi kawan saya mengambil cabai, lalu menggigitnya. Yang terjadi kemudian, kawan saya menangis, menjerit-jerit karena kepedasan. Sebuah pengalaman yang nakal. Saudara, ketika kita masih kecil, kita tidak bisa menikmati, apalagi pertama kali makan cabai. Tapi apabila kita terus melatih lidah kita, makan cabai terus, lama-lama, sesuatu yang menyakitkan itu justru menjadi sebuah kenikmatan. Berapa banyak orang di antara kita tidak bisa makan dengan enak tanpa ditemani oleh cabai? Itu sebabnya belakangan ini, saudara, di negeri kita bermunculan makanan-makanan yang sangat pedas. Kita tahu ada yang namanya nasi goreng gila. Bukan penjualnya yang gila, saudara. Tetapi memang nasi goreng yang dicampur dengan cabai yang banyak. Ada juga mie instan yang super pedas. Beberapa malam yang lampau saya mencoba dan saya tidak sanggup menyelesaikan mie instan yang sangat pedas itu. Bahkan di Bandung, saudara, ada keripik yang dijual berdasarkan tingkat kepedasan dari 1 sampai 10. Silakan saudara pilih tingkat kepedasan dari camilan itu.
orang Jepang, bahkan konon menyindir kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau bekerja tidak keringat, tapi kalau makan keluar keringat. Terus kalian, memang sampai hari ini ada berbagai jenis makanan yang disukai oleh banyak masyarakat Indonesia, tidak bisa saya nikmati, saya tidak menikmatinya. Kenapa? Karena saya tidak terbiasa. Bahkan saya menutup hati saya untuk menikmatinya. Saya ingat sekitar 20 tahun yang lampau ketika sahabat-sahabat mengundang saya makan sashimi ala Korea. Itu pertama kali saya makan sashimi, hidangan-hidangan laut yang tidak dimasak, makan mentah. Pada waktu akan memulai makan malam itu, saya lihat ada sesuatu yang menarik. Sebuah mangkok kecil berisi pasta warna hijau. Saya pun belum tahu apa yang ada di dalam mangkok kecil itu. Yang ada di benak saya adalah ini camilan. Maka dengan sumpit saya mengambil camilan itu kira-kira setengah senti. Dan saya masukkan ke mulut. Dan itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Hidung saya seperti mau meledak. Saya baru tahu itu namanya wasabi. Dan itu menimbulkan sensasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Terus kalian, kalau saya berhenti makan wasabi sejak itu, maka hari ini saya tidak mungkin akan bisa menikmati bumbu yang ajaib itu. Saudara sekalian, walaupun saya katakan bahwa kita bisa menikmati penderitaan, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita boleh menjadi orang-orang yang termasuk mengalami gangguan jiwa yang disebut dengan masokis ataupun self-injury. Masokis bermakna bahwa seseorang harus dianiaya ketika melakukan hubungan suami dan istri baru bisa mencapai kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang mengalami gangguan self-injury adalah orang-orang yang sudah mati rasa. Maka itu dia harus menyatakan dirinya eksis dengan salah satu cara adalah melukai anggota badannya untuk menyatakan dia masih ada. Ini tidak saya maksudkan, saudara sekalian. Keduanya adalah gangguan kejiwaan yang perlu diatasi. Cabai penderitaan dalam ambang batas tertentu yang bisa kita nikmati, saudara. Saya mau katakan bahwa ada penderitaan yang begitu dahsyatnya, begitu hebatnya. Itu sebabnya di ruang-ruang ICU kadang-kadang dokter dengan sangat terpaksa harus menyuntikkan morfin agar orang-orang yang menderita dengan hebat itu tidak menderita secara berlebih-lebihan. Saudara sekalian, kabar gembira ketika kita di dalam pergumulan. Nomor 4, yang terakhir. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri. Ketika hal-hal yang baik terjadi, kita merasakan emosi positif seperti kegembiraan, kelegaan, kebanggaan, dan tentu saja kebahagiaan. Perasaan-perasaan seperti ini sangat penting, saudara, untuk apa? Untuk menopang kesejahteraan kita. Saudara masih ingat ketika pertama kali beli mobil, mendapatkan promosi jabatan di perusahaan tempat saudara bekerja, diwisuda sebagai sarjana, master, ataupun doktorat. Atau ketika saudara pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih lega dengan segala perabotannya. Atau saudara pergi ke luar negeri pertama kali. Ada sensasi yang luar biasa yang kita peroleh
ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Akan tetapi, saudara, pengalaman kita menunjukkan bahwa sensasi-sensasi itu tidaklah permanen. Ada pepatah Cina yang sangat terkenal berkata seperti ini. Jika Anda ingin kebahagiaan selama 1 jam, pergilah tidur. Jika Anda menginginkan kebahagiaan selama 1 hari, pergilah memancing. Kawan-kawan suka memancing. Dan jika Anda ingin kebahagiaan selama 1 bulan, menikahlah. Wow. Dan jika ingin kebahagiaan selama 1 tahun, terimalah warisan. Dan jika Anda menginginkan kebahagiaan seumur hidup, bantulah orang lain. Pepatah ini mengajarkan sesuatu bahwa pencapaian-pencapaian yang kita peroleh akan memberikan sensasi, kesenangan di dalam diri kita. Tapi semua itu memudar, menghilang. Fenomena kebahagiaan yang kemudian berubah kembali ke titik awal, ini disebut sebagai adaptasi hedonis. Istilah ini muncul pada tahun 1971 berdasarkan tulisan Philip Brickman dan Donald Campbell. Keduanya adalah psikolog, saudara. Nah, rupanya, saudara, adaptasi hedonis adalah kecenderungan manusia untuk dengan segera kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil, meskipun terjadi peristiwa yang mengubahkan kehidupannya. Konsep ini kemudian diperbaharui pada tahun 90-an oleh seorang bernama Michael Essenset. Dia mengemukakan teori dengan nama treatment hedonis. Ia membandingkan pengejaran kebahagiaan dengan seseorang yang menggunakan treadmill yang harus terus berlari untuk tetap berada di tempat yang sama. Terus kalian, rupanya kenikmatan adalah sesuatu yang akan kehilangan maknanya apabila dinikmati secara berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Beberapa tahun yang lampau, saya berada di sebuah hotel yang sangat mewah, bintang 5 di Pantai Kuta. 5-6 hari di hotel yang sama. Makanan super mewah. Tapi beberapa hari kemudian, sulit untuk bisa makan di hotel walaupun mewah. Akhirnya, beberapa orang di antara kami mencari mie instan di luar hotel. Puji Tuhan, saudara, rupanya adaptasi hedonis ini juga berlaku untuk pengalaman yang buruk. Kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan yang fatal, jatuh miskin, mengalami kedukaan dan sebagainya. Tidak lama kemudian, seseorang akan kembali ke titik awal lagi sebelum mengalami lonjakan emosi negatif seperti itu. Saudara sekalian, penelitian Brickman dan kawan-kawan sungguh menarik. Ada 2 grup, masing-masing adalah 22 orang pemenang lotre dan 39 orang yang mengalami kelumpuhan karena kecelakaan. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata dalam jangka waktu kira-kira 1 tahun kemudian, tidak ada kelompok yang lebih berbahagia daripada yang lain. Para pemenang lotre di Amerika yang sangat besar, bisa bermiliar-miliar, bisa bertriliun-triliun uang yang didapatkan dari hasil lotre, itu tidak akan memberikan sukacita yang permanen, saudara. Dikatakan menurut penelitian, euforia itu akan berhenti 12 hingga 18 bulan kemudian.
Dan akan kembali lagi ke perasaan yang semula. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang mendapatkan lotre hidup dalam kondisi yang lebih buruk setelah mendapatkan lotre. Yang menerima lotre kembali ke perasaan yang semula, sedangkan yang mengalami kelumpuhan juga mengalami perasaan yang sama sebelum mengalami kecelakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terlepas apakah peristiwa kehidupan itu positif ataupun negatif, orang akan hampir selalu kembali ke garis dasar kebahagiaan mereka. Kesusahan pun akan cepat terlupakan, saudara sekalian. Pada zaman ini, masih adakah orang yang membawa bunga ke kuburan setiap hari? Melihat kuburan orang tua ataupun melihat kuburan suami atau istrinya? Masih adakah orang seperti Kaisar Mahmud Shah Jahan yang membuat Taj Mahal untuk istrinya yang tercinta bernama Mumtaz Mahal? Kalaupun kita mengalami penderitaan, akan cepat berlalu. 10 tahun yang lalu, gendang telinga saya mengalami kecelakaan. Pecah. Dan sejak itu, suara berdenging selama 24 jam. Mulanya sangat mengganggu. Sangat-sangat mengganggu. Bahkan di internet dikatakan banyak orang berusaha untuk bunuh diri karena gangguan pendengaran itu. Saya pun sangat terganggu. Tapi tidak lama setelah itu, saya telah menyesuaikan diri. Saat ini ketika saya sedang berkhotbah, suara itu pun terdengar. Dan itu tidak memberikan gangguan yang sangat berarti bagi saya. Saudara sekalian, ketika pertama kali mengunjungi komplek Muara Karang dan kemudian PIK, ini adalah 2 komplek orang-orang kaya, saya merasa sangat tidak nyaman dengan gangguan bau yang sangat-sangat busuk, bau ikan dari pelelangan ikan. Tapi rupanya orang-orang yang kaya yang bermukim di tempat itu sama sekali tidak terganggu dengan bau yang muncul dari pelelangan ikan itu. Saudara-saudara sekalian, jika kita sedang mengalami kesusahan, menderita, jangan putus asa. Tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Sama seperti Rasul Paulus yang mendorong jemaatnya untuk bersukacita. Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Ketika dia katakan kata-kata itu kepada jemaat di Filipi, dia menuliskannya di dalam penjara. Situasi yang buruk. Sekalian, Fanny J. Crosby ada seorang wanita Amerika yang menginspirasi banyak orang. Dia lahir di kota New York pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Dan kemudian dia meninggal pada tanggal 12 Februari tahun 1915 dalam usia 94 tahun. Fanny lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Pada usia 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Ketika orang tuanya membawa ke dokter, dan terjadilah malpraktek yang menyebabkan Fanny Crosby mengalami kebutaan seumur hidupnya. Saat ia berumur 6 bulan, ayahnya meninggal, saudara. Ibunya, Mercy Crosby, berusia 21 tahun, terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga Fanny Crosby dibesarkan, diasuh oleh neneknya, Eunice Crosby. Walaupun buta, Fanny Crosby wanita yang luar biasa. Dia gemar menulis. Usia 8 tahun, dia menulis puisi pertamanya. Seperti ini puisinya. Oh, aku anak yang sangat bahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati.
Begitu banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati. Menangis atau berduka karena aku buta, aku tidak akan melakukannya. Saudara, Fanny Crosby tercatat dalam sejarah Kristen sebagai penulis him yang paling produktif. Sepanjang hidupnya, konon dia menulis lebih dari 8.000 him. Dan banyak him yang kita nyanyikan di gereja pada hari ini adalah hasil karya dari seorang tunanetra. Di dalam kondisi yang tidak menyenangkan sebetulnya, dia memilih untuk bersuka cita. Dari sejak dini, dia telah terinspirasi oleh kata-kata Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Satu kali dia berkata, jika aku punya pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Luar biasa, saudara. Dan pada ulang tahunnya yang ke-92, dengan gembira, Fanny Crosby berkata, jika ada orang di dunia ini yang lebih berbahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari, supaya aku dapat menyalaminya. Saudara-saudara sekalian, belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Dan berbagai poin-poin penting tadi. Masihkah kita perlu mengeluh dan berputus asa menghadapi penderitaan yang menghampiri hidup kita? Seharusnya tidak. Dan sebaliknya, membuat kita tetap bersukacita, bermegah di dalam kesusahan kita. Jika saat ini saudara sedang menderita, bersabarlah. Sebab badai itu pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang abadi. Dan kalaupun Tuhan izinkan saudara menghadapi badai itu untuk waktu yang cukup lama, itu karena Dia tahu, Tuhan tahu, saudara sanggup memikulnya. Dan kemudian saudara akan menerima berkat-berkat yang terselubung di balik pergumulan itu. Janganlah takut kesusahan. Bertahanlah dan bersabarlah untuk sesaat lagi. Maka saudara akan terbiasa dengan situasi dan kondisi yang saudara alami. Bahkan mungkin suatu saat saudara akan menikmati pergumulan itu seperti saudara menikmati makanan yang pedas. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, yang akan membuat kami bersukacita, yang akan membuat kami kuat dan gagah menghadapi pergumulan di dunia ini. Terima kasih untuk hal-hal positif yang boleh kami raih di dalam pergumulan ini. Tetaplah berikan kami kekuatan agar kami dapat menopang hidup kami dengan layak di hadapan-Mu. Tetap bersukacita di dalam penderitaan dan pergumulan kami. Berikanlah itu, sebab firman Allah mengajarkan kepada kami untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam amplop dan memberikannya pada saat kita sudah bisa beribadah lagi di gereja, atau jemaat bisa juga mentransfer pada nomor rekening yang tertera di layar. Saya akan membacakan persembahan yang terambil dari Mazmur 136 ayat 25. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau membawa ya Tuhan persembahan kami yang akan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami. Besar kecilnya itu ya Tuhan, kami yang tidak percaya bahwa itu semua sama di mata-Mu ya Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami akan berikan ini itu boleh berguna bagi kelangsungan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, untuk operasional dan sebagainya ya Bapa. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah atas persembahan kami ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian syukur padamu ya Allah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan doa berkat dan pengutusan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji. Mari kita naikkan doa syafaat kita saudara sekalian. Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi kepadamu di hari perhentian ini. Bersukacita karena kami masih di dalam kondisi yang baik, di dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang sedang bergumul sekalipun, karuniakanlah sukacita itu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami yang mempunyai beban yang berat, memikirkan cara yang terbaik untuk keluar dari krisis ini. Kami berdoa kiranya penyakit akan teratasi dan masalah ekonomi pun akan terselesaikan dengan baik. Segala pergumulan kami, Tuhan yang tahu. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sertailah kami. Mari saudara, naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita bersyukur saudara, pemerintah mulai melonggarkan kondisi ketat belakangan ini. Kita berdoa kiranya kondisi ini akan cepat pulih kembali. Tetaplah jaga kesehatan dengan baik. Tetaplah lakukan yang patut kita lakukan. Marilah terus bersandar pada Tuhan, menantikan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk menopang hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.